Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan Nusantara dalam catatan Tionghoa. Kali ini kita akan membicarakan Pulau Sumatera yang ada di dalam catatan Tionghoa pada masa lalu. Pada masa dinasti Ming yang berkuasa tahun 1368 sampai 1643 Masehi, Palembang masih disebut Sanbozai. Mari kita dengarkan apa yang diceritakan dinasti Ming ini tentang Sanbozai atau Palembang pada masa lalu. Sanbozai sebelumnya dikenal dengan nama Kandali. Untuk pertama kalinya, mereka mengirimkan utusan yang membawa upeti pada masa pemerintahan Kaisar Xiaowu dari dinasti Liu Song, berkuasa 454 sampai 464 Masehi. Selama pemerintahan Kaisar Wudi dari dinasti Liang, berkuasa 502 sampai 549 Masehi, mereka seringkali datang. Pada masa dinasti Song, berkuasa 960 Masehi sampai 1279 Masehi, mereka membawa upeti tanpa terputus. Pada tahun 1370 Masehi, Kaisar mengirimkan utusan untuk mewakili Tiongkok ke negara ini. Setahun kemudian, raja mereka yang bernama Maharaja atau Mahalaza Balabu mengirimkan utusan yang membawa surat berhuruf emas dan upeti berupa beruang hitam, burung kasuari, burung merak, burung nuri, dengan berbagai warna, beraneka macam parfum, kain bi atau selimut kain wol, dan benda-benda lainnya. Kaisar memerintahkan agar mereka mendapatkan salinan kalender kekaisaran dan sejumlah kain sutra sesuai kedudukan mereka. Pada saat yang sama, Dewan Pemasukan melaporkan bahwa sebuah kapal dari negara ini telah merapat di Quanzhou. Penguasa Quanzhou ingin mereka membayar pajak, tetapi Kaisar memerintahkan agar mereka tidak usah membayar. Pada tahun 1373 Masehi, Raja dan Masanaho mengirimkan utusan yang membawa upeti dan sebuah surat yang berisi ucapan selamat tahun baru yang akan datang. Pada waktu itu ada 3 orang raja di negara itu. Pada tahun 1374, Raja Manaha Bao Linbang mengirimkan utusan untuk memberikan upeti yang diulangi lagi pada bulan pertama tahun selanjutnya. Pada bulan ke-9 tahun 1375 Masehi, seorang raja bernama Sengga Liet Yulan mengirimkan utusan yang mempersembahkan hadiah. Utusan ini datang ke istana mengikuti utusan kaisar yang kembali dari sebuah misi ke negara lain. Pada tahun 1376 Masehi, Raja dan Masanaho mangkat dan putranya Malaza Wuli menggantikannya. Setahun kemudian dia mengirimkan upeti berupa cula badak, burung kasuari, monyet putih, burung nuri hitam dan hijau, tempurung penyu, cengkeh, kapur barus, dan benda-benda lainnya. Sang utusan berkata bahwa putra raja ini tidak berani menaiki tahta tanpa dukungan. Karena itu dia meminta izin dari istana kekaisaran.
Kaisar menghargai rasa tanggung jawabnya dan memerintahkan utusan untuk membawakan stempel dan surat pengangkatan kepada Raja Sanbozai. Tetapi pada saat itu Sanbozai telah ditaklukkan oleh Jawa. Ketika Raja Jawa mendengar Kaisar mengangkat seorang raja di Sanbozai, dia menjadi sangat marah. Sejumlah prajuritnya ditugaskan untuk mencegat utusan Kaisar ini dan membunuhnya. Kaisar tidak merasa perlu menghukumnya atas kejadian ini. Yang jelas ini raja dari Majapahit, nanti kita akan cocokkan raja siapa karena tahunya di sini sudah jelas. Setelah kejadian ini, Sanbozai menjadi semakin miskin dan tidak ada lagi upeti yang dikirim dari negara ini. Pada tahun 1397 Masehi, para pejabat di Dewan Ritual mengingatkan Kaisar bahwa sejumlah orang barbar telah lama tidak membawa upeti. Kaisar menjawab, pada masa awal pemerintahan kami, sejumlah negara barbar selalu mengirimkan utusan yang membawa upeti. Di antara negara-negara tersebut adalah Annam, Champa, Kamboja, Siam, Jawa, Liu Qiu, Sanbozai, Brunei di pantai utara Kalimantan, Pahang di semenanjung Malaya, Sumatera di pantai utara Sumatera, dan banyak negara lainnya. Baru-baru ini, Sanbozai menghadapi pemberontakan Huwaiyong. Mereka juga didatangi orang-orang yang mengaku sebagai utusan kami ke negara mereka. Setelah Raja Jawa mendengar kejadian ini, dia segera mengirim orang untuk menunjukkan bahwa orang yang mengaku sebagai utusan telah melakukan kesalahan dan mengirim mereka pulang disertai permohonan maaf sebesar-besarnya. Negara-negara yang berbeda tidak memiliki sikap yang sama. Annam, Champa, Kamboja, Siam, Liu Qiu telah datang ke istana dan membawa upeti seperti biasa. Liu Qiu bahkan mengirim para pemudanya untuk belajar di sini. Ketika negara-negara barbar mengirimkan utusan, mereka selalu diperlakukan dengan sopan, dan kami tidak membeda-bedakan mereka. Tetapi sekarang ini kami tidak mengetahui apa isi kepala mereka. Jadi para sahabat, ketika banyak kerajaan menjadi kesultanan-kesultanan Islam dan juga kedatangan orang-orang Eropa, raja-raja di Nusantara berhenti mengirim upeti kepada kerajaan atau kaisar Tiongkok. Jika kami mengirim pembawa pesan ke Jawa sekarang, ditakutkan bahwa Sanbozai akan mencegat mereka. Kami memahami bahwa Sanbozai sebelumnya merupakan negara bagian Jawa atau Majapahit. Sekarang engkau dapat mengerti pandangan kami dan menyampaikan kepada Siam dengan perintah agar mereka membawa informasi ini ke Jawa. Karenanya Menteri Dewan Ritual mengirimkan surat yang berbunyi, selama langit dan bumi masih ada, perbedaan antara penguasa dan bawahannya, antara tinggi dan rendah, masih ada. Negara-negara di sekeliling Tiongkok bergabung menjadi satu oleh pemerintahan kami. Bermacam orang barbar dari seberang lautan telah datang secara teratur untuk menikmati pengaruhnya. Tetapi sekarang, Sanbozai telah memiliki niat jelek, telah memperdayai utusan kami yang terpercaya, dan melakukan pengkhianatan. Kaisar kami yang suci telah memperlakukan semua orang barbar dengan murah hati dan adil. Berani sekali mereka tidak berterima kasih atas kemurahan hati ini, dan merupakan tugas bawahan terhadap penguasanya. Jika kemarahan kaisar dibangkitkan, beliau dapat mengirim pasukan sebesar 100.000 orang untuk melaksanakan penghukuman dari langit, semudah membalikan telapak tangan.
Mengapa orang-orang barbar ini tidak menyadarinya? Kaisar kami yang suci mengatakan bahwa Annam, Champa, Kamboja, Siam, dan Liu Qiu telah melaksanakan kewajibannya sebagai bawahan. Tapi hanya Sanboza yang menentang instruksi suci ini. Walaupun negara ini lebih kecil daripada negara-negara lainnya. Dia berani bersikap keras kepala seperti ini dan akan mengalami kehancuran. Karena engkau, Siam, selalu melaksanakan tugas bawahan dengan baik, sehingga pemerintahannya ditakdirkan dan sangat dihargai oleh langit. Engkau mendapat kepercayaan untuk memberitahu Jawa agar Jawa berbicara kepada Sanbozai mengenai kewajibannya. Jika Sanbozai mengubah cara-cara jahatnya, dia akan diterima dengan baik seperti sebelumnya. Pada saat itu Jawa telah menguasai Sanbozai sepenuhnya dan mengubah namanya menjadi Kukang. Kukang artinya pelabuhan lama, adalah nama Tionghoa dalam lafal Hokkien atau Fujian Selatan bagi Palembang sampai sekarang. Ketika Sanbozai jatuh, seluruh negara mengalami kekacauan dan orang Jawa tidak bisa menguasai seluruh wilayah. Atas dasar ini, orang-orang Tionghoa yang telah menetap di sana mengurus dirinya sendiri. Seseorang bernama Liang Daoming yang berasal dari Nanhai atau Nanhoi di Guangdong telah tinggal di sana selama bertahun-tahun dan telah menjelajahi lautan. Para pengikutnya yang berjumlah beberapa ribu orang dan berasal dari Fujian serta Guangdong mengangkatnya menjadi pemimpin mereka. Dia menjadi penguasa sebagian wilayah negara ini. Suatu hari, putra Liang Daoming bertemu dengan utusan kaisar yang sedang menjalani misi di luar Tiongkok. Sang utusan kemudian membawa putra Liang Daoming ini ke istana. Pada tahun 1405, kaisar mengirim seorang pembawa pesan yang berasal dari kota yang sama dengan Liang Daoming. Kaisar memerintahkan Daoming untuk menghadapnya ke istana. Bersama rekannya Zheng Boke, Daoming mengikuti utusan ini dan membawa produk-produk negara ini sebagai upeti. Mereka kembali pulang dengan membawa hadiah yang banyak. Pada tahun 1406 Masehi, pemimpin Tionghoa di Kukang yang bernama Chen Zuyi mengirimkan putranya ke istana. Di sini terlihat bahwa ada seorang pemimpin Tionghoa di Kukang dan seorang lainnya di Sanbozai. Artinya, kedua tempat ini merupakan negara yang berbeda. Dia datang bersama utusan Daoming yang merupakan kemenakannya. Zuyi juga berasal dari Guangdong. Walaupun dia mengirimkan upeti ke istana, pada saat yang bersamaan dia melakukan pembajakan. Utusan-utusan dari berbagai negara yang membawa upeti ke Tiongkok sangat menderita karenanya. Pada tahun 1407 Masehi, utusan Kaisar Zheng He atau Panglima Cheng Ho kembali dari barat. Dia mengirimkan seseorang pembawa pesan untuk memanggilnya. Zuyi pura-pura menuruti perintah ini tetapi secara rahasia berencana merampoknya. Maksudnya mau merampok Zheng He atau Panglima Cheng Ho. Seorang Tionghoa lainnya bernama Shi Jinqing memberitahu rencana ini kepada Zheng He atau Panglima Cheng Ho. Ketika Zuyi menyerang Zheng He, Zuyi dapat ditangkap, dibawa ke istana dan dieksekusi di sana, dipenggal kepalanya. Pada saat yang bersamaan, Jinqing mengirimkan menantunya untuk membawa hadiah. Kaisar kemudian memberikan perintah untuk mendirikan kantor perdamaian di Kukang dan menunjuk Jinqing sebagai pemimpinnya.
Kaisar memerintahkan agar sebuah stempel, sebuah topi, dan sebuah ikat pinggang diberikan kepadanya. Sejak saat itu, upeti terus-menerus dikirimkan. Walaupun Jin King telah menerima surat pengangkatan dari Kaisar, pada saat yang sama dia adalah bawahan Jawa. Wilayah kekuasaannya tidak luas dan tidak dapat dibandingkan dengan Sanbozai lama. Pada tahun 1424 Masehi, putra Jin King yang bernama Shi Jisun melaporkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan meminta izin untuk menggantikannya. Permohonan ini dikabulkan. Pada tahun 1425 Masehi, dia mengirimkan utusan yang membawa upeti. Sang utusan mengatakan stempel yang lama sudah rusak akibat terbakar. Kaisar memerintahkan agar dia mendapat stempel baru. Setelah ini, upeti dari negara ini semakin jarang. Pada akhir tarikh Jiajing, tahun 1522 sampai 1566 Masehi, perampok asal Guangdong yang terkenal bernama Zhang Lian membuat keributan. Beberapa waktu kemudian para perwira militer melaporkan bahwa mereka telah menangkapnya. Pada tahun 1577 Masehi, para pedagang yang datang ke Kukang melihat bahwa orang ini memiliki perusahaan dagang yang cukup besar atau memiliki sejumlah toko. Dia juga menjadi pemimpin kapal-kapal pribumi. Sejumlah orang Tionghoa dari Fujian juga bekerja untuknya. Dia bertindak seperti pengawal atau pengawas pedagang di Tiongkok. Negara ini merupakan tempat penting bagi perdagangan orang-orang barbar. Terletak di sebelah barat Jawa yang bisa ditempuh selama 8 hari jika angin sedang bagus. Negara ini dibagi menjadi 15 wilayah. Tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Ada pepatah yang berbunyi, jika engkau menanam padi selama setahun, engkau akan mendapatkan emas untuk 3 tahun. Artinya, hasil panennya begitu banyak dan bisa menghasilkan uang banyak. Orang kaya sangat menyukai sensualitas. Penduduk negara ini sangat mahir bertempur di atas air. Karena itu mereka ditakuti penduduk negara tetangga. Negara ini sangat kaya air. Hanya para pemimpin yang tinggal di daratan. Para penduduk biasa tinggal di atas sungai. Rumah penduduknya dibangun di atas rakit yang diikatkan pada suatu patok. Ketika air pasang, rakit-rakit ini akan ikut naik tanpa terendam banjir. Jika mereka ingin pindah ke tempat lain, mereka hanya perlu mengangkat patok jangkarnya. Pemindahan semacam ini tidak memerlukan banyak uang dan tenaga kerja. Para penduduk menyebut pemimpin mereka dengan gelar Zanbei, yang artinya penguasa negara. Nantinya tempat di mana pemimpin mereka yang pertama tinggal disebut juga Zanbei atau Jambi. Negara ini telah memindahkan ibu kotanya ke Kukang atau Palembang. Negara yang pernah kaya ini menjadi semakin miskin setelah ditaklukkan Jawa. Hanya sedikit kapal dagang yang datang. Kebiasaan dan produknya telah dijelaskan dalam sejarah dinasti Song. Pada awal abad ke-15, pantai timur Sumatera juga dikunjungi oleh utusan kaisar yang terkenal Zheng He atau Panglima Cheng Ho. Salah seorang pengikutnya menuliskan catatan yang kemudian digunakan oleh para penulis sejarah dinasti Ming. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Terima kasih.